Saya ya Pak. Versi ya? Iya Pak. Oke, versi ya. Sebentar ya. Eh, Bentar Pak. Sudah kelihatan belum Pak? Belum sih, masih gelap. Masih Masih gelap? tampil tapi gelap. Sebentar ya. Hmm. Waduh. Nggak ada ya. Sebentar ya. Oke, tampil. Sudah. Sudah ya Pak? Sudah, sudah. Oke, sebentar ya. Selamat malam Pak Eko dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Teresya Naomi, biasa dipanggil Naomi. Saya dari jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada presentasi malam ini, saya akan mempresentasikan tentang analisa bisnis dari The Prima Hotel Airport Jakarta 2. Untuk informasi bahwa The Prima Hotel Airport Jakarta 2 ini adalah tempat saya bekerja untuk saat ini. Kami ini masih folder ya? Oh, Tampilannya sebentar belum Pak. PPT-nya. Belum PPT ya Pak? Aduh, sebentar. Agak macet. Tadi udah tampil. Oke. Oh, Bentar Pak. Ini sudah Pak? oke. Oke. Sudah ya. Sebentar. Untuk The Prima Hotel Airport Jakarta 2 ini dinaungi oleh PT Prima Hotel Manajemen Indonesia yang mana mempunyai 12 cabang The Prima Hotel di seluruh Indonesia. Pada presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang The Prima Hotel Airport Jakarta 2. Sesuai dengan namanya, untuk The Prima Hotel Airport Jakarta 2 ini diklasifikasikan sebagai hotel bandara karena lokasinya yang sangat dekat dengan airport, yang berdiri pada tanggal 21 September 2018. Jadi untuk The Prima Hotel Airport Jakarta 2 ini termasuk golongan hotel yang baru beroperasi 4 tahun. Gitu. Untuk The Prima Hotel ini mempunyai total keseluruhan 152 kamar hotel yang terdiri dari 3 tipe kamar, yaitu ada Deluxe Room, Superior Room, dan Standard Single Room. Berikut adalah beberapa room rate dari setiap jenis kamarnya. Untuk Deluxe Room itu 1.950.000, Superior Room 1.150.000, untuk Standard Single Room 890.000. Berikut adalah rincian-rincian dari setiap jenis kamar. Untuk setiap jenis kamar itu masing-masing mempunyai satu tempat tidur, satu ruang tidur. Yang membedakan hanya tipe kamar, tipe kasur, dan luas kamar. Jadi untuk Deluxe Room ini mempunyai luas kamar 34 meter square, untuk Superior Room 30 meter square, sama untuk Standard Single Room itu mempunyai 23 meter square. Superior Room sama Deluxe Room itu bisa ditempati 2 orang, maksimal 3 orang. Kalau untuk Standard Single Room hanya bisa ditempati untuk 1 orang.
karena hanya mempunyai tipe kasur yang queen bed, jadi bisanya hanya 1 orang. Selanjutnya ada analisis SWOT dari The Prima Hotel Airport Jakarta 2. Untuk strength-nya atau kekuatannya, lokasi hotel yang strategis. Bisa dicek dari lokasinya. Kalau untuk The Prima Hotel Airport Jakarta 2 ini sangatlah dekat dari Bandara Soekarno-Hatta, yang mana kurang lebih 10-15 menit saja. Selanjutnya ada harga kamar yang cukup kompetitif. Jika dibandingkan dari hotel-hotel kompetitor, harga kamar The Prima Hotel itu lumayan kompetitif. Jadi bisa menjadikan tamu untuk berpikir ulang dalam memilih The Prima Hotel sebagai akomodasi kita. Selanjutnya ada fasilitas antar jemput di dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kita mempunyai fasilitas airport shuttle bagi tamu-tamu yang mau menginap di hotel kita, apalagi kalau tamu itu baru landing atau besoknya akan take off ke bandara, kita bisa antar. Dan itu free, fasilitasnya free. Terus selanjutnya ada staff yang terlatih dengan baik. Bisa diambil sebagai contoh bahwa HRD kita, pada saat rekrutmen, HRD kita akan memilih karyawan-karyawan yang mempunyai pengalaman, minimal 1 tahun pengalaman. Jadi pada saat tamu yang menginap di The Prima Hotel Airport Jakarta 2 akan disediakan staff yang sudah terlatih di departemennya masing-masing gitu. Selanjutnya ada benefit kamar yang cukup banyak dengan harga yang terjangkau, Pak. Jadi kita bisa lihat dari harga kamar yang saya jelaskan tadi, untuk benefit kamarnya cukup banyak. Jadi pertama ada breakfast, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, sudah termasuk dinner untuk 2 orang, sudah termasuk meals pada saat kedatangan untuk 2 orang, sama sudah termasuk airport shuttle, dan pemakaian gym free 90 menit pertama pemakaian. Untuk weakness atau kelemahan dari The Prima Hotel ini yaitu tipe kamar terbatas. Jika dilihat dari beberapa hotel kompetitor, mereka sedikitnya mempunyai 5 atau bahkan lebih dari tipe kamar. Tapi untuk The Prima Hotel hanya mempunyai 3 tipe kamar. Jadi jadi tergolong tidak variatif untuk tipe kamarnya gitu. Terus selanjutnya tidak adanya fasilitas swimming pool, karena tamu-tamu kita ini tamu-tamu yang kebanyakan mayoritas itu transit, tamu-tamu yang transit yang hanya stay 5-6 jam saja di The Prima Hotel. Jadi kalau untuk tidak adanya fasilitas swimming pool itu tidak terlalu berpengaruh, tapi memang bisa disebut sebagai kelemahan karena banyak juga tamu-tamu leisure guest atau tamu-tamu yang menginap hanya untuk liburan yang menanyakan swimming pool. Ada selanjutnya ada SDM, sumber daya manusia yang kurang memadai dari setiap departemen, sama tidak adanya smoking room. Kalau untuk tidak adanya smoking room ini merupakan banyak komplainan ya dari tamu-tamu, karena tamu-tamu juga males kalau misalnya harus smoking di bawah, di outside lobby atau enggak di outdoor restoran. Untuk opportunity atau peluang, The Prima Hotel itu sangat banyak tamu regulernya dari berbagai pasar. Jadi seperti yang dibilang tadi, untuk staff The Prima Hotel itu mempunyai kelebihannya itu staff yang sangat ramah, sama staff yang terkenal akan keramah tamahan dan kehangatannya pada saat welcoming guest. Jadi untuk tamu-tamu yang sudah menginap di sini tidak akan segan lagi untuk memilih The Prima Hotel sebagai akomodasinya, karena The Prima Hotel itu dapat menciptakan pelayanan yang seperti di rumah sendiri gitu. Jadi tamu nggak akan segan untuk balik lagi. Selanjutnya bekerja sama dengan e-commerce atau offline travel agent seperti Traveloka, Expedia, Pegi dan lainnya, itu The Prima Hotel ada. Sama manajemen hotel yang mempunyai strategi pemasaran yang baik. Ini peluang ini saya akui. The Prima Hotel ini saya akui mempunyai strategi yang sangat baik dalam memasarkan produknya. Apalagi The Prima Hotel itu mempunyai 12 cabang hotel di Indonesia. Bahkan untuk owner sendiri akan terjun langsung dalam menentukan strategi dan memasang strategi tersebut. Gitu. Untuk threat atau ancaman dari The Prima Hotel itu yaitu banyaknya hotel kompetitor, hotel pesaing, ada banyaknya penginapan selain hotel yang tersedia di sekitar hotel. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk The Prima Hotel itu kebanyakan mayoritas tamu-tamu itu tamu-tamu yang transit, tamu-tamu yang jarang menginap selama 1 harian itu. Jadi akan jadi banyak pertimbangan bagi tamu untuk memilih hostel, lodgement atau beberapa penginapan lainnya yang bukan hotel
yang harganya relatif lebih murah daripada hotel itu sendiri. Tapi kalau misalnya ada tamu-tamu yang mau menginap meskipun hanya 5-6 jam dan memikirkan fasilitas atau pelayanan yang mau mendapatkan pelayanan yang terbaik, itu mereka tidak akan segan-segan untuk memilih hotel juga. Itu. Selanjutnya ada persaingan harga kamar untuk corporate group sama government. Selanjutnya kita beralih ke hotel kompetitor. Seperti yang kita tahu, untuk kompetitor itu setiap bisnis yang dibangun pastinya mempunyai pesaingnya sendiri. Apalagi hotel yang tak pernah luput dari persaingan antara hotel. Oleh sebab itu diperlukan ide yang lebih baru dan cemerlang untuk menjalankan strategi dalam pemasaran dan untuk menghadapi hotel kompetitor yang ada. Di sini ada list-list dari hotel kompetitor dari The Prima Hotel Airport Jakarta 2. Ada Swiss Bell Inn, ada Swiss Bell Hotel Airport, ada Zest Hotel Airport, Jakarta Airport Hotel, sama 101 Hotel. Ini adalah dari 5 hotel ini merupakan hotel kompetitor dari The Prima Hotel Airport Jakarta 2 karena mereka dari segi fasilitas, dari segi harga kamar, dan dari segi tipe kamar itu mereka hampir sama, jadi makanya kita disebut hotel kompetitor. Untuk keunggulan hotel, dari pelaku bisnis, keunggulan produk hotel adalah suatu hal yang wajib dimiliki dalam sebuah perhotelan, dalam sebuah perusahaan, terutama jika hotel tersebut memiliki banyak pesaing atau kompetitor yang dapat kita jadikan saingan dalam menjalani perusahaan. Maka dari itu, manajemen hotel tuh harus memberikan strategi bagaimanapun caranya agar produk kita lebih unggul dari yang lain, agar hotel kita bisa menonjol dan dapat diketahui oleh berbagai pasar dari tamu-tamu tersebut. Untuk fasilitas hotel dari The Prima Hotel itu ada beberapa yang menonjol seperti airport shuttle, karena dari hotel bandara yang ada di sekitar bandara itu nggak semuanya menyediakan fasilitas airport shuttle. Jadi untuk airport shuttle juga dari The Prima Hotel juga menjadi salah satu keunggulan. Selain itu ada rooftop view. Kita di The Prima Hotel itu mempunyai rooftop. Jadi jika tamu-tamu ingin melihat pemandangan runway-nya bandara, itu bisa ke atas, ke rooftop, bisa foto-foto, bisa refreshing di sana juga. Kita juga ada internet corner kita di lobby ada tiga internet corner, jadi bisa memudahkan tamu kalau misalnya tamu itu butuh untuk print dokumen, untuk jika mau membuat dokumen dan lain-lain, itu bisa memudahkan tamu, dan itu bisa disediakan secara free. Selanjutnya ada harga kamar yang terjangkau. Harga kamar yang terjangkau itu menjadikan salah satu keunggulan The Prima Hotel Airport Jakarta 2 dalam menghadapi hotel kompetitor yang ada di area bandara. Meskipun harga kamar tidak terlalu jauh dari hotel kompetitor, tetapi dalam paket harga kamar yang ada di Prima Hotel Airport Jakarta 2 itu mempunyai benefit yang sangat banyak seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk lokasi yang strategis ini bukan hanya dekat dengan bandara, tapi dekat juga dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan food street, dekat juga sama pom bensin atau ATM center. Selanjutnya ada staff yang ramah dan hangat. Jadi pada saat The Prima Hotel itu meng-hire staff, itu dilihat juga dari kepribadiannya atau behaviornya. Dan The Prima Hotel juga rutin untuk mentraining staff-staffnya seminggu sekali untuk training hospitality atau training keramah tamahan. Jadi semua harus dibiasakan menyambut tamu secara ramah dan hangat. Sama staff yang sudah terlatih, karena dipilih staff yang sudah berpengalaman sebelumnya. Inovasi layanan hotel. Hotel merupakan tempat yang sangat dikenal dengan pelayanan dan keramah tamahannya, sehingga sangatlah diperlukan bagi hotel untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik bagi tamu-tamunya. Berikut ada beberapa inovasi layanan hotel untuk memudahkan tamunya dalam melakukan sesuatu, seperti Green Tag. Green Tag ini digunakan di hotel pada saat tamu itu untuk menandakan tamu jika tamu itu mau mengganti linennya atau mengganti towelnya atau tidak. Jadi kalau misalnya tamu itu mau mengganti towelnya, Green Tag itu tidak usah dipasang. Tapi kalau misalnya tamu itu nggak meminta pihak housekeeping untuk membersihkan kamarnya, Green Tag itu harus dipasang di atas tempat tidur, seperti itu.
handuk yang bervariasi, karena dari sekian hotel kompetitor, handuk itu hanya disediakan towel, bath towel. Tapi untuk di Prima Hotel kita disediakan face towel, hand towel, bath towel juga, seperti itu. Ada lagi stiker bertuliskan "This room has been sanitized". Jadi pada saat tamu datang ke kamar, sebelum tamu itu membuka pintu, di pintu itu terdapat tulisan stiker bertuliskan "This room has been sanitized". Jadi untuk menandakan bahwa bahwa kamar tersebut sudah memiliki sudah disanitize atau didisinfektan, dan setelah didisinfektan tidak ada lagi tamu atau orang yang masuk ke kamar itu. Dan internet corner di setiap corner lobby. Ini saya ambil hotel room revenue dari di bulan Mei ya Pak, room revenue-nya. Jadi ini rinciannya. Total room revenue di bulan Mei itu di 1.193.414.674 rupiah. Ini untuk biaya operasional. Untuk listrik di bulan Mei itu total penghabisannya 79 juta sekian. Untuk PDAM di 6.500 sekian. Untuk SP barang atau gas supplies itu 32 juta. Untuk gaji karyawan kurang lebih 280 juta. Untuk etol driver itu 550.000. Kenapa ditulis etol driver? Karena seperti yang kita kan menyediakan fasilitas airport shuttle yang mana driver itu harus lewat tol untuk mengantar dan menjemput tamu. Jadi kita sediakan etol. Ada biaya tak terkira 25 juta. Biaya tak terkira itu kan jadi di setiap bulannya itu suka ada beberapa keamanan yang meminta iuran. Jadi itu disiapkan biaya tak terkira. Jadi untuk laba bersihnya di 770.190.417 rupiah. Untuk karyawan dan sistem kerjanya, untuk The Prima Hotel Airport Jakarta 2 memiliki total 42 karyawan di all department. Ada front office department, teknisi, engineering department, F&B, housekeeping, dan lain-lain. Dan memiliki sistem kerja shifting. Seperti yang kita tahu, untuk hotel itu beroperasional 24 jam. Jadi mereka terbagi menjadi 3 shift. Masuk kodenya itu M1, A, dan N. M1 itu masuk pagi, afternoon masuk A, masuk sore, night itu masuk malam. Dan bekerja secara 6-1 sistemnya, 6 hari bekerja dan 1 hari libur. Marketing strategi yang dijalankan oleh The Prima Hotel Airport Jakarta 2 yaitu memantau hotel kompetitor dan tidak bertindak gegabah. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita bertindak gegabah untuk menghadapi hotel kompetitor, itu akan menyebabkan cedera bisnis atau seperti revenue menurun, okupansi menurun, yang menyebabkan kita kehilangan revenue yang sangat banyak dan operasional pasti akan macet. Yang kedua, memberi entertain kepada PIC dari grup hotel. Maksud dari poin ini adalah The Prima Hotel itu sangat melatih staffnya atau sales marketingnya untuk melakukan guest approaching atau pendekatan kepada PIC hotel, PIC dari grup hotel. Misalnya The Prima Hotel itu salah satu pasar dari The Prima Hotel itu umroh. Jadi sales marketing dari The Prima Hotel itu pasti mendekati salah satu PIC dari umroh supaya mereka bisa mempertimbangkan untuk memberikan tamu-tamunya untuk stay di hotel kita gitu. Selanjutnya ada sales call ke tempat-tempat pemerintahan, offline travel agent, online travel agent. Jadi ini kegiatan sehari-harinya sales ya. Jadi sales call itu merupakan kewajiban dari sales untuk memperbanyak pasar tamunya. Selanjutnya memberikan peluang untuk orang-orang yang bukan staff The Prima Hotel untuk membawa tamu ke The Prima Hotel. Untuk aktivitas ini bisa dilakukan seperti taksi, online driver online, atau orang-orang yang bisa membawa tamu ke The Prima Hotel itu akan diberikan fee. Satu tamu dengan satu kamar dan satu malam itu diberikan fee senilai 50.000. Jadi kalau misalnya tamu itu stay sekitar 10 hari, mereka akan dikasih 500.000 dari hotel. Selanjutnya ada memasang flash sale di online travel agent dan rajin membuat promo plan di online travel agent. Masih ada 2. Gitu. Jadi kita semua tahu bahwa sekarang itu zamannya itu zaman online. Jadi banyak juga tamu-tamu The Prima Hotel yang memesan kamar lewat online atau lewat Traveloka, Pegi-Pegi, Expedia dan lain-lain. Jadi
e-commerce kita itu rajin untuk membuat promo plan di online travel agent. Gitu. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Naomi, Iya Pak. kerja di hotel Iya Pak, saya bekerja di hotel. di mana? Kenapa Pak? Di bagian Saya itu shift leader Pak dari hotel tersebut. Jadi di bawahnya hotel manager. kalau berarti ini lokasinya di luar kompleks bandara ya? Betul ya? Iya betul Pak. Kalau untuk kan bandara, tapi dia itu bukan di dalam bandaranya. Untuk The Prima Hotel Jakarta 2 itu ada di luar bandaranya, tapi dekat dengan bandara. Betul bandara. Betul Pak. Kalau hotel itu kan ini apa mungkin kemarin 2 tahun lalu pandemi ya, itu mungkin terasa banget ya, terasa banget ya. Kalau untuk kena efeknya sih pasti Pak, apalagi The Prima Hotel itu pada awal COVID itu banyak karyawan-karyawan dirilis, karyawan-karyawan di PHK. Tapi syukurnya kita survive Pak untuk tidak pernah tutup pada saat pandemi sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Kalau dari hotel dekat bandara ini kan berarti target utamanya itu kan adalah wisatawan domestik atau internasional yang singgah di Soekarno-Hatta, kemudian bisa menginap zaman ini berarti nggak 1 hari, bisa 6 jam 3 jam atau gimana? Mayoritas sih Pak, itu mereka nggak sampai 1 hari, karena biasanya tamu-tamu yang menginap di kita itu karena kan kita kan bekerja sama juga sama airlines ya Pak ya. Jadi airlines itu misalnya salah satu airlines yang kita jalin kerjasamanya itu Lion Air, Batik Air sama Superjet, bahkan ada juga Garuda. Jadi misalnya Batik Air ini ada disconnection dari pesawat satu ke pesawat satunya. Nah, tamu-tamu Batik Air ini akan diakomodasikan ke hotel kita, Pak. Misalnya tamu itu check-in jam 8 malam. Bisa jadi untuk penerbangan mereka misalnya jam 5 pagi, berarti jam 2 udah harus ada diantar ke bandara lagi gitu, Pak. Jadi nggak terlalu 1 hari full gitu. Biayanya 1 hari full. Biayanya 1 hari full, Pak, karena kalau untuk The Prima Hotel itu tidak ada room rate untuk transit gitu. Tapi kalau untuk yang kerjasama di The Prima Hotel kayak airlines, umroh atau TKA gitu, itu diberikan harga khusus Pak, special rate gitu. Oke. Jadi dia full day untuk sewanya ya. Betul Pak. Transitnya untuk 5 jam mungkin ya, waiting pesawat keberangkatan. Betul Pak. Transitnya digunakan itu kebanyakan itu ya. Iya. Kebanyakan untuk transit sementara itu ya. Betul. Bukannya memang dia tujuannya dari luar kota nginep ke dekat bandara, bukan ya? Oh enggak Pak, enggak. Biasanya sih tamu-tamu transit. Fokus transit ya. Iya betul Pak. Terima kasih Naomi. Baik, terima